Materi pembahasannya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan jadwal penelitian. Dan yang pertama kita akan masuk ke latar belakang. Pelayanan farmasi rumah sakit Azra merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 Menkes SK 12/1999 tentang standar pelayanan rumah sakit yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit Azra adalah bagian yang tidak terpisah dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien serta penyediaan obat yang bermutu. Dalam perkembangan komputer dan telekomunikasi telah merubah cara hidup masyarakat di dunia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem inventory berbasis RFID memiliki cara kerja melakukan scan barang pada barcode yang nantinya data obat masuk dan data obat keluar akan terhitung otomatis pada sistem. Teknologi RFID, Radio Frequency Identification, merupakan kelebihan RFID dibandingkan dengan barcode konvensional. Antara lain, RFID dapat melakukan many-to-many communication yang dapat diartikan banyak read dapat membaca satu tag maupun satu read dapat membaca banyak tag, serta menggunakan transmisi data secara wireless dibandingkan dengan barcode konvensional yang menggunakan optik. Dengan kelebihan-kelebihannya, sistem RFID menjanjikan prospek untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk kalangan industri, seperti manajemen perpustakaan, manajemen inventory farmasi, manajemen supply chain, smart card, dan masih banyak lainnya. Jadi, pada penelitian ini, RFID akan diimplementasikan pada inventory obat-obatan dengan cara memasukkan tag-tag dalam tanda kutip barcode pada seluruh obat-obatan yang nantinya berfungsi sebagai sinyal, kemudian akan melakukan kontak dengan RFID reader, kemudian bertransmisi dengan gelombang elektromagnetik. Setiap tag yang dibaca oleh reader kemudian akan melakukan transmisi seperti data obat masuk dan data obat keluar. Untuk sumber daya RFID yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan baterai supply, di mana gelombang radio dapat terus-menerus berjalan secara real-time. Fungsi dari RFID ini diterapkan untuk mengetahui stok obat serta data obat masuk dan juga data obat keluar, yang nantinya dapat dimonitoring pada sistem. Nah, untuk rumusan masalahnya, RFID diterapkan pada penelitian ini adalah belum tersedianya fitur pada RFID yang berfungsi untuk mendeteksi apakah obat yang masuk merupakan obat yang layak digunakan atau tidak. Seperti masa kadaluarsa RFID reader yang belum dapat membaca apakah obat yang di-scan sudah expired atau belum, sehingga mengecek obatnya expired masih harus dilakukan secara manual. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu menerapkan sistem inventory terpadu berbasis RFID instalasi farmasi rumah sakit Azra untuk memudahkan apoteker dalam mengelola inventory obat seperti mengecek stok, pendataan data obat masuk dan data obat keluar, serta untuk melacak jika ada obat yang expired agar tidak masuk ke instalasi farmasi rumah sakit Azra.
Untuk cara kerjanya, memasang RFID reader dengan instalasi farmasinya, kemudian obat-obatan dipasang RFID tag sebagai pemancar gelombang radio yang kemudian dapat di-scan oleh RFID reader yang kemudian akan dibaca oleh sistem. Dan untuk batasan masalahnya, monitoring inventory obat-obatan pada instalasi farmasi Rumah Sakit Azra hanya dapat dilakukan pada jam kerja apoteker. Monitoring hanya dilakukan pada instalasi farmasi Rumah Sakit Azra dikarenakan merupakan perhatian pertama kali yang dilakukan pada inventory obat-obatan pada rumah sakit. Dan untuk tinjauan pustakanya dan untuk RFID tag seperti gambar yang di samping ini ya, ini merupakan gambaran dalam dari RFID tag, yang dimana tag RFID sangat bervariasi dalam hal bentuk dan ukuran. Sebagian tag mudah ditandai, misalnya tag anti pencurian yang dibuat dengan plastik yang keras dipasang pada barang-barang di toko. Tag untuk tracking hewan yang ditanam di bawah kulit berukuran tidak lebih besar dari bagian lancip dari ujung pensil, dan bahkan ada tag yang lebih kecil lagi dikembangkan untuk ditanam di dalam serat kertas uang. Tag paling sederhana adalah tag pasif, yaitu tag tidak memiliki catu daya sendiri serta tidak dapat mengorganisasi komunikasi dengan rider. Dan untuk RFID ridernya merupakan alat yang mampu membaca RFID tag. RFID rider juga terdiri dari RFID pasif dan RFID rider aktif. RFID reader pasif mampu menjangkau sampai dengan 600 meter. Namun, reader pasif hanya mampu menerima sinyal radio dari tag aktif, dengan reader aktif dapat memancarkan sinyal interrogator dengan tag dan menerima balasan autentifikasi dari tag. Selain itu, sinyal interrogator juga dapat berfungsi sebagai sumber daya tag pasif. Pada monitoring inventory obat-obatan menggunakan RFID. RFID yang digunakan sebagai alat untuk memonitoring proses transaksi seperti pengurangan stok obat, penambahan stok obat, pendataan barang masuk, serta pendataan barang keluar. Dan juga berfungsi untuk mengecek barang pada reader agar mendeteksi barang atau obat yang sudah tidak layak pakai atau expired. Nah, untuk visual data inventory pada sistem berbasis web, di mana RFID yang sudah terpasang akan di-scan melalui gelombang radio dan akan masuk ke database yang nantinya akan disebar melalui internet. Dari visualisasi data diperlukan untuk mengecek apakah data hasil transaksi seperti barang masuk dan barang keluar telah berintegrasi juga pada database agar bermanfaat bagi user atau bagi apoteker untuk pengelolaan data obat-obatan pada instalasi farmasi Rumah Sakit Azra. Nah, untuk metode penelitiannya yang pertama kali saya lakukan adalah pengumpulan data. Studi pustaka, yaitu tahapan yang digunakan oleh penulis untuk belajar dan mengetahui teknologi RFID yang akan diterapkan pada penelitian khususnya pada sistem inventory. Dan selanjutnya ada survei ke instalasi utama. Survei lokasi dilakukan langsung ke instalasi utama, yaitu Rumah Sakit Azra yang berada di Kota Bogor, untuk melakukan penelitian terhadap apa yang dibutuhkan oleh user. Pemilihan hardware. Tahapan ini menentukan hardware yang akan digunakan dan diterapkan pada penelitian yang nantinya akan digunakan dalam manajemen inventory obat-obatan berbagai RFID. Dan selanjutnya adalah perancangan alat-alat. Pemasangan dan konfigurasi RFID reader
Kegiatan ini meliputi pemasangan serta konfigurasi RFID reader serta menentukan akan dipasang pada posisi sebelah mana RFID reader ini dipasang dan jenis obat apa saja yang akan dipasang pada RFID reader. Pemasangan dan konfigurasi RFID tag berupa barcode yang akan dipasang pada obat-obatan seperti kapsul, sirup, dan lain-lain. Misalnya, masing-masing tag memiliki kode unik berbeda yang dapat memancarkan gelombang radio yang berbeda pada sehingga tidak ada obat-obatan yang memiliki tag yang sama. Tahap selanjutnya yaitu perancangan sistem. Perancangan UML untuk merancang sistem inventory setelah menentukan jenis dan RFID reader dan RFID tag yang akan diterapkan pada penelitian ini. Selanjutnya adalah UML atau Uniform Modeling Language, seperti merancang use case diagram, ERD, DFD, skema relasi, database, dan lain-lain untuk mendukung kegiatan perancangan sistem inventory yang akan dikerjakan. Perancangan sistem inventory setelah UML untuk membuat sistem telah dibuat, maka kegiatan selanjutnya adalah merancang sistem inventory obat-obatan berbasis web. Pada kegiatan ini memerlukan waktu yang cukup lama agar sistem dibutuhkan sudah benar-benar sesuai dan sudah memenuhi kebutuhan user. Dan tahap selanjutnya adalah implementasi sistem, pengujian sistem, laporan, dan publikasi. Yang pertama yaitu hosting web sistem inventory obat-obatan. Setelah merancang telah selesai dilakukan, selanjutnya akan melakukan hosting ke server sehingga user dapat mengakses sistem yang melalui browser yang sudah terhubung internet ya. Nah, pengujian integration RFID. RFID reader yang telah dipasang pada instalasi farmasi dan RFID tag yang sudah dipasang akan diuji apakah saling berintegrasi. Integrasi ini dilakukan langsung pada instalasi farmasi. Terus pengujian sistem inventory berkelanjutan adalah pengujian sistem inventory untuk mengecek apakah RFID sudah terhubung dengan sistem atau tidak. Pengujian ini juga bertujuan untuk mengecek apakah sistem inventory yang telah dibuat masih mengalami kendala seperti bug atau error yang lainnya yang dapat menyebabkan sistem tidak berjalan seperti yang seharusnya. Dan tahap terakhir yaitu laporan dan publikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan laporan dari apa saja yang dilakukan dalam penelitian ini dan kendala apa saja yang ditemukan. Setelah dibuat dokumentasinya, maka penelitian ini akan dipublikasikan Google Scholar jika dianggap cukup bagus, dan jika pihak instalasi yang diuji ingin menggunakan penelitian ini, maka akan sangat membantu peneliti untuk meningkatkan kualitas penelitiannya. Dan untuk jadwal penelitiannya dilakukan selama 4 bulan, di mana dalam 1 bulan itu terdapat 4 minggu. Dan kegiatan pertama yang dilakukan adalah studi pustaka, dilakukan pada minggu ke-1 dan minggu kedua di bulan pertama. Selanjutnya yaitu survei ke instalasi utama, yaitu dilakukan pada minggu ketiga di bulan pertama. Selanjutnya pemilihan hardware di minggu keempat pada bulan pertama. Dan yang selanjutnya lagi melakukan pemasangan dan konfigurasi RFID reader yang dilakukan pada minggu pertama di bulan kedua. Dan kemudian pemasangan konfigurasi RFID tag yang dilakukan pada minggu ketiga. Dilanjut perancangan UML yang dilakukan pada minggu kedua sampai minggu keempat di bulan kedua. Setelah perancangan UML selesai, maka akan melakukan perancangan sistem
yang dilakukan pada minggu keempat di bulan kedua sampai minggu kedua di bulan ketiga. Setelah perancangan sistem selesai, melakukan proses hosting web inventory yang dilakukan pada minggu ketiga di bulan ketiga. Setelah proses hosting, selanjutnya akan melakukan pengujian integrasi RFID di minggu ke-4 sampai minggu ke-1 di bulan keempat. Maka akan melakukan pengujian sistem di minggu ke-1 setelah selesai pengujian integrasi RFID sampai minggu kedua di bulan keempat. Dan yang terakhir yaitu proses dokumentasi dan publikasi yang dilakukan pada minggu ketiga sampai minggu keempat di bulan keempat. Baiklah, mungkin presentasi dari saya dicukupkan. Mudah-mudahan hasil dari proposal yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.